Bila syakka ahadukum, apabila ada seorang yang ragu fi sholatihi, dalam ketika dia sholat, falam yadri kam sholat, dia tidak tahu, dia ragu sudah berapa rakaat dia sholat, salasan am arba'an, 3 atau 4, kan sering kita ya, kita lupa papat ya, karena sholatnya saya pikir aneh, saya mikir kerane matu istibatane purung, lampune mau istibatane purung, aku mungkin metu ke kira-kira piye, terus mungkin mau ngeten aku piye. Delalai sholatnya yang gue HP-nya sampai muni ting tung, kayak WA-nya WA sopo, lali akhirnya sholat itu terus kok papat. Falyatra asyakka wal yabni alama istaikona. Ya sudah, nggak usah ragu, tinggalkan saja. Dan bangunlah atas yang kamu yakin, wal yabni alama istaikona. Kalau dalam hal jumlah rakaat biasanya yang diyakini adalah untuk antisipasi antara 3 atau 4 ambil yang kecil. Ya. Yakin oleh yang bisa. Atau yang kedua biasanya kita kan kentut atau tidak, terutama yang pasukan-pasukan kalau dengar khutbah itu biasanya terus tidur itu ya. Inna syaitana la ya'ti ahadukum wa fi surati fa yaqul lahu ahdasta fala yansarif. Fa yaqulu lahu, maka setan itu mengatakan ahdasta, engkau telah berhadas, fala yansarif, maka kamu jangan pergi. Hatta yasma'a sautan aw yajida rihan, sehingga kamu betul-betul mendengar suara atau menemukan atau mencium bau. Mohon maaf anak-anak semuanya, saya agak sedikit vulgar sedikit ya. Kadang kalau boleh ya, boleh ya, Boleh, Tat. boleh ya. Iya, betul. Jadi kadang kita posisinya itu ragu ini kentut atau tidak. Jadi kadang kayak ada suara, mohon maaf, kayak ada apa angin yang keluar ketika ini. Kalian lihat tangan saya, lihat nggak? Ini video kurang terlihat. Lihat ya. Jadi misalnya barang diplek gitu, dia bisa gini, plek, bisa gini. Kadang kayak ada angin gitu kan? Orang merasakan itu. Ini ilmu, nggak usah malu. Plek gitu, gini, itu kayak ada angin yang keluar. Itu orang semuanya dipastikan apakah itu suara kentut atau tidak. Itu kalau ada soundnya atau suaranya atau baunya. Karena bisa jadi itu hanya sekitar kalau ada dua hal yang tumpukan gini, misalnya kalian jangan duduk agak goyang sedikit, kayak ada suara angin gitu, itu belum tentu itu kentut anak semuanya. Ya. Kalau yang pernah mengalami mungkin bisa bayangkan sendiri lah. Gini, buka ini kayak ada angin gitu sedikit. Ya. Kadang itu bukan kentut, jadi bukan keluar dari sesuatu yang bukan keluar, atau sesuatu yang bisa dicium baunya. Karena ada dua hal, dia bisa jadi bunyi tidak ada bau, atau dia tidak bunyi tapi bau. Ya. Ini untuk kehati-hatian kita, terutama yang sedang duduk lama, ini mungkin masalah wudhu dan tidak ini kalau di daerah yang dingin sekali itu mungkin jadi satu kajian serius. Kalau di kita mungkin kalian duduk lama hadrohan misalnya itu entah kentut atau tidak, biasanya kan anak-anak kan wudhu gitu ya. Tapi kalau di daerah yang dingin sekali itu kan wudhu itu kan jadi sesuatu yang kadang di mana-mana itu. Aku es wudhu maghrib, terus tak cukup tenanan tekan isya, soalnya pas wudhu di repot, karena apa? Dingin sekali. Ya. Kalau di Mesir gitu ada semuanya. Pas puncaknya dingin itu Ustaz berusaha untuk jaga wudhu luar biasa. Ya, maghrib sama isya ini harus secara besar aku wudhu. Kalau ketemu air lagi, wah, mohon maaf kalau mau BAB atau kencing aja kadang harus menggodok banyu, ya. Atau kalau di rumahnya ada pemanas itu pakai air panas itu. Saking dinginnya itu, apalagi subuh. Jadi untuk kesadaran kita, sebetulnya banyak kalau di kalian itu ya semuanya, termasuk jalur-jalur yang mau ke musola, dari kalian mulai kamar mandi ya. Tapi dalam konteks ini juga tidak kemudian menimbulkan keraguan-keraguan yang berlebihan. Ya, al-yakinu la yuzal bisyak, yakin saja bahwa kita ini suci. Ya. Kita ini
suci. Tapi untuk antisipasi macam-macam, kau perhatikan gerak kalian itu sejak dari keluar kamar mandi. Sejak keluar dari kamar mandi. Paham ya? Mungkin biar agak sedikit sharing saja. Ferry, tanya Pak Ferry dulu sebentar. Iya, Kak. Kamu kalau dari keluar kamar mandi, itu kira-kira yang terakhir kamu lakukan membasuh kaki atau sudah tidak membasuh kaki lagi? Masih membasuh. Basuh. Baik. Lebih baik kalau di posisi kalian asrama itu untuk kehati-hatian, sebetulnya ada satu sandal khusus yang menghubungkan antara depan kamar mandimu sampai kepada kamarmu. Ini hanya untuk kehati-hatian saja. Ya, tapi kamu harus yakin bahwa kamu suci. Ya. Maka sebaiknya ketika masuk kamar mandi, siapapun itu, kalau bisa kamar mandi itu diguyur semua kabel. Kalau sudah selesai juga diguyur, kemudian cuci kaki. Nah ini biasanya kasus-kasus anak-anak yang terburu-buru kencing misalnya, atau yang tidak ngeh dengan itu. Karena risikonya apa? Karena risikonya kamu berjalan dan sebagainya itu. Apalagi yang nggak pakai sandal sambil jinjit sambil macam-macam itu. Sebetulnya harus lebih hati-hati. Tapi jangan sampai malah justru menimbulkan syak yang berlebihan atau keraguan yang berlebihan. Syak itu apa toh? Keraguan itu apa toh? Al-hal mutaraddidun baina tsubut wa adam. Baina tsubuti wa adamihi. Suatu keadaan yang posisinya itu mutaraddid. Mamang. Ragu-ragu antara baina tsubuti, antara ditetapkannya atau adami atau ditiadakannya. Dan jadi kayak aku suci apa ora? Ditetapkan tsubut suci apa ora? Ada. Suci apa ora? Suci apa ora? Terus, itu orang semuanya kalau tidak hati-hati, setan masuk di situ. Maka kalau kamu sudah wudu, sudah ikhtiar bersuci, yakin bahwa kamu adalah suci. Nah, nanti kaidahnya al-baqa'u makana ala makana. Istilah kita sampaikan. Paham ya? Dari kaidah al-yakinu la yuzal bisyak ini kemudian mencabang lagi, ya, di breakdown lagi, muncul yang pertama aslu baru atau dhimma, bahwa seseorang pada aslinya kita ini semuanya bebas dari tanggungan. Saya, antum semua, itu pada aslinya itu kita terbebas dari tanggungan. Maka ketika dalam proses pengadilan, al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'alal mudda'alai atau alaman agar. Bukti itu harus ditujukan oleh orang yang menuduh. Yang tertuduh, dia hanya bisa bersumpah atau dia posisinya bersumpah. Saya sama Ferry, saya dituduh sama Ferry. Ustaz ini yang makan ini buktinya. Maka Ferry ketika mengatakan ini buktinya, dia sudah mengeluarkan dari kaidah al-aslu baru atau dhimma. Karena saya pada posisinya tidak mungkin atau bahasa terbebas dari mengambil makanan. Ya. Artinya itu. Tapi ketika ada bukti, dia sudah mengeluarkan saya dari baru atau dhimma, dari terbebas dari tanggungan itu. Karena nanti di pengadilan biasanya dilihat bukti dan sumpah. Buktinya tanggal 16, kejadian tanggal 14, maka buktinya palsu. Maka yang dimenangkan oleh hakim adalah al-mudda'alai atau yang mingkir atau yang tertuduh. Yang kedua kaidahnya adalah yang relevan dari al-yakinu la yuzalu bisyak adalah al-aslu baqa'u makana ala makana, bahwa pada asalnya sesuatu itu tetap pada posisi aslinya. Al-aslu baqa'u tetap makana ala makana pada aslinya. Maka
Yang pertama misalnya, apabila seorang yakin dirinya suci, kemudian muncul dalam benaknya keraguan apakah ia telah beratas ataukah belum, maka asalnya ia masih dalam keadaan suci sampai ia yakin bahwa ia memang telah beratas. Saya ulangi anak sekali lagi, mau didengarkan dengan baik. Apabila kita sudah bersuci, apabila kita sudah yakin kita bersuci, bentar, mohon maaf, gimana Pak Bud? Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak Budi, saya pakai Google Meet di ruangnya Pak Wan. Pakai akun siapa? Akun saya, Ribon. Oh ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya? Yang apa? Kurikulum ya nggak apa-apa. Iya, iya. Masuk ke kurikulum. Pak Bud sebetulnya Google Meet itu bisa direkod nggak sih Pak Bud? Bisa, kalau yang dari situ. Oh. Tapi rekodnya dari situ sendiri langsung. Oh no ya, ya wes lah. Pertemuan Waktu yang kurikulum 5 atau 6, rekodnya dari saya. Oh iya wes. Yes, minggu depan lah saya rekod, saya nggak tahu caranya soalnya tadi. Belum minta petunjuk sama jenengan nih soalnya. Oke. Kalau intinya ada yang masuk soalnya Bu Iva masuk pakai Bu Solim pakai learning ulangan ya pasti aman. Saya kayak gini di sini. Tak foto nih ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, kita lanjutkan sampai mana tadi? Sampai mana? Oh, sampai kalau kita yakin kita sudah suci ya. Jadi saya tekan lagi pada kalian semuanya. Kalau kita yakin kita sudah suci, maka kita tidak bisa gara-gara kita ragu, kesucian kita itu menjadi hilang. Kesucian itu maksudnya sucinya kita, bukan kesuciannya itu. Kalau Ferry sudah yakin dia suci, dia sudah wudhu, maka sudah tidak ada sesuatu yang bisa menghilangkan posisi Ferry dia sudah suci, kecuali jelas-jelas Ferry ngentut, jelas-jelas Ferry kentut dengan suara kentut yang jelas dan dia yakin sudah berhadas, maka al-baqa'u makan ala makana, sesuatu yang ditetapkan pada asalnya Ferry yakin suci, maka dia tetap suci. Kadang kan kita kan rasanya kan was-was, namanya manusia kan, tingkatan was-wasnya masing-masing anak berbeda, masing-masing orang berbeda, ada yang biasa, ada yang sedang, ada yang berlebihan. Maka ketika kita sudah seperti itu, ya kita harus yakin bahwa kita sebenarnya adalah posisinya suci. Posisinya suci. Jadi sesuatu yang yakin, ya, itu tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. Al-yakin mayuzalu bisa. Abang kaidah ini punya al-baqa'u makan al-aslu baqa'u makan ala makana. Aslinya itu suatu akan pada keadaan sebelumnya. Dia keadaannya suci ya sudah. Sampai ada keyakinan bahwa ia telah berhadas. Sampai Ferry sudah yakin kalau dia kentut. Kalau dia kemudian apa ya, selain kentut apa ya, dia apa, ngidak apa namanya, kotoran ayam misalnya, apalah yang bisa membatalkan dari wudunya itu. Kemudian yang kedua ini contohnya kebalikannya. Seseorang yakin bahwa dia berhadas, kemudian dia ragu apakah sudah bersuci atau tidak, maka ditetapkan pada posisi asalnya. Al-aslu baqa'u makan ala makan apa? Posisi aslinya apa? Posisi aslinya apa, Pak? Seseorang dia yakin posisinya hadas. Kamu yakin kalau jam 11 yang tadi itu tidak telek misalnya. Terus kue lali karena krosomu
iki aku isih duwe wudu ora ya? Soale sadurunge kuwi kowe bar nguyuh ning kamar mandi jam 10 kuwi bar pipis terus wudu, terus pas mulai mendalam ngidak telek ayam. Nah, terus kowe ragu. Kira-kira posisimu ketika kamu sudah tahu kamu tidak telek ayam, terus sebagai apa namanya kebiasaanmu biasanya kalau mau masuk rumah kamu cuci kaki dulu, terus kamu jam setengah 12 itu ragu, aku ki suci apa ora ya? Padahal kamu mau ngerti, jadi bar ngidak telek ayam. Kamu tahu kalau kamu jam 11 itu ngidak telek ayam. Kira-kira posisimu apa, Fer? Kamu berhadas atau tidak? Berhadas, Ustaz. Berhadas karena kamu yakin jam 11 tadi itu ngidak telek ayam. Tapi kalau yang pertama tadi itu, kamu yakin jam 11 siang tadi itu kamu wudu, kemudian pulang sampai rumah setengah 12, terus ragu, aku ki wis duwe wudu purung ya. Kira-kira posisinya apa, Fer? Nak mboten midak nggih. Mboten berhadas. Nah, kan mau contohnya kan wis sampe meneh. Nggih, Bu. Berarti suci. Jadi 1 dan 2 itu kebalikannya, ya. Kebalikannya. Ya. Yang pertama kamu yakin kamu sudah wudu terus pergi maman. Yang kedua kowe yakin mesti tidak telek utawa ngentut terus kowe maman. Paham ya? Paham ya? Nggih. Yang Putri paham ya? Adi paham, Adi? Paham, Dad. Baik. Kita lanjutkan. Yang ketiga, seseorang ragu terhadap air yang ada dalam suatu wadah. Apakah air tersebut masih suci atau tidak? Maka ia mengembalikan pada hukum asalnya apa? Hukum asal air itu apa? Kamu lihat air, ragu ini suci apa ora? Hukum air itu aslinya apa? Air ada tunjuk, ada sejawab. Hukum aslinya apa? Suci tak suci. Suci. Maka ketika kamu wudu dengan air itu, boleh tidak? Boleh tidak? Boleh. Boleh. Kecuali kowe ngerti ning kono kemambang batang atau kemambang apa ya? Kemambang itu bahasa-bahasanya apa ya? Terapung ya, terapung. Kowe delok terus ada batang di tempat yang kamu tadi itu, maka sudah tidak al-aslu lagi, tidak bakau ala makanan, ala makanan, tapi sudah bergeser karena sudah ada keyakinan yang membuat posisinya berubah. Paham ya? Paham ya? Jadi al-yakinu la yuzalu bisyak. Itu keyakinan itu tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. Yang bisa menghilangkan keyakinan ya keyakinan lain. Yang bisa menghilangkan keyakinan bahwa kamu sudah suci, ya keyakinan bahwa kamu sudah berhadas. Tapi kalau keraguan tidak bisa. Kaidah ini berbicara seperti itu. Maka muncul yang dua kaidah tadi itu sebagai cabangnya. Al-baqa'u makana ala makana, pada hasilnya suatu itu pada posisi awalnya, atau al-aslu ba'atu dhimma, pada hasilnya kita ini semua terbebas dari tanggungan. Sekali lagi, keyakinan itu tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. Keyakinan hanya bisa dihilangkan dengan keyakinan. Ya, paham ya? Sopo itu sih tepat. Nah, dia Ahnaf, paham ya? Ahnaf, paham dong? Paham, Pak. Konif, paham, Nif? Konif, paham, Nif? Paham. Nisa Zara mana ini? Nggak ada ya? Aulia, dok? Paham ya? Kamilah Hubaidillah, paham ya? Jawa tak paham. Oziri siapa Oziri? Mas Ozi siapa? Mas Ozi siapa? Mas Oziri siapa? Gak respon. Kon,
Ziki Ustaz. Mas Ozi siapa? Aroziki Ustaz. Oh, ini kok suaranya Miftah. Mana Rozikinya? Aroziki lagi ke kamar mandi Ustaz. Oh. Kon, Nah, Kon. Oh ya, salah nggak nyapa Artian ilmi. Artian ilmi. Artian ilmi. Iya, Jadi keyakinan itu bisanya hilang dengan apa? dan keyakinan lain. Baik, maka keyakinan itu tidak bisa dihilangkan dengan hanya apa? Dengan hanya Keraguan. ya keraguan. Baik, terima kasih. Kita lanjut. Yang keempat, hukum asal segala sesuatu itu adalah suci. Maka kapan saja seorang ragu-ragu tentang kesucian air, baju, tempat, bejana, apalagi kursi, macam-macam, maka ia menghukuminya dengan hukum asal tersebut. Hukum asalnya adalah suci. Inilah al-aslu baqa'u makana ala makana. Oleh karena itu, jika seseorang terkena air dari suatu saluran air atau menginjak suatu benda basah, padahal ia tidak mengetahui apakah benda tersebut suci atau tidak, maka asalnya benda tersebut adalah suci. Jika seorang tersebut tidak tahu, kata kuncinya adalah tidak mengetahuinya. Tidak mengetahuinya ini berarti dia ragu, tidak yakin. Tapi kalau sudah yakin benda tersebut tidak suci, maka sudah berubah. Yakin dilawan dengan yakin, maka ini sudah berubah menjadi tidak yakin yang pertama. Kaidah ini sudah tidak bisa dijalankan. Yakin oleh Yusuf bisa sudah tidak bisa dipraktikkan. Lanjut. Kemudian lagi seseorang ragu tentang jumlah rakaat. Tadi sudah ya. Dan banyak hal yang terimplikasi dari al-baqa'u makan ala makanan. Seorang sedang tawaf, ia menemukan keraguan tentang jumlah putaran, maka ia menentukan sesuai yang ia yakini, yaitu kembali pada jumlah yang paling sedikit. Sama dengan jumlah ketika dia sedang ragu. Namanya orang ragu itu di mana-mana pasti ada. Nah. Sa'i ya, sa'i itu dari sofa marwah. Marwah sofa. Hitungannya itu sofa marwah 1, bukan sofa marwah, marwah sofa 1. Nanti kalau jadi 14 ya. Sofa marwah, marwah sofa, sofa marwah, marwah sofa, sofa marwah, marwah sofa, sofa marwah. Selesai di marwah, mulai di sofa. Ya. Sofa ini yang dekat dengan Ka'bah, di sini yang kira-kira. Dulu pernah saya gambarkan kan waktu kalian kelas 1 kan. Sofa itu di sini. Ini di sini marwahnya. Ya. Marwahnya ada tiang-tiang ini pintu keluar. Kalau dulu ya, jalan belok kiri sedikit. Ini ada jus mangga, jus macam-macam lah. Di sini makanan, nasi bukhori dan macam-macam gitu. Ya. Sekarang mungkin lebih tata lagi. Berikutnya, ketika basuh wudhu, ya, kembali lagi pada basuhan yang terkecil. Kalau bilangan, ambil yang terkecil. Kemudian yang berikutnya, suami ragu-ragu, apakah telah mentalak istrinya atau belum? Ada orang suami ragu-ragu, jangan mentalak istrinya atau belum. Maka posisinya adalah dia istrinya. Saya tanya ini sekarang. Ya. Apa ya? Ajo very mana? Ilham Bintang, assalamualaikum Ilham Bintang. Bintang, Ilham, barangnya kalau nggak ada. Assalamualaikum Ilham. Mahdi aja wes. Mahdi. Assalamualaikum Mahdi. Waalaikumsalam, Ustaz. Mahdi, kamu punya istri di namanya Fulana. Ya. Ya. Ragu. Jajan Fulana ini tak pegang mau dulu. Kira-kira Fulana sih bojomu berarti. Masih, Ustaz. Kenapa masih? Ya daripada ragu kan mending ambil aja yang bagus buat saya, Ustaz. Ya bukan daripada ragu terus
ambil babnya, bukan gitu jawabannya bahasanya. Ya, iya, Dad. Karena pada aslinya fulana itu bojomu dulu. Iya, Dad, gitu, Dad. Nah, kau yakin ini bojomu tuh? Yakin, Dad. Biar akad tuh. Iya, Dad. Nah, keyakinanmu dengan akad, ya itu tidak bisa dikalahkan atau dihilangkan ketika kamu cuma ragu. Kayak fulana itu tak pegat untuk turun. Gitu ya? Gitu, Dad. Baik. Syukran, Di. Terus, apabila seorang ragu jumlah bilangan talak, mau colone madi mungkin jajannya wis ditalak siji, loro, po telu. Maka nek ngono juga paling sithik. Nek misale ragu loro po siji, maka juga siji. Berarti si roji loro po telu juga loro isi roji, ya. Jadi apa namanya, aslinya seperti itu, ya, dihukumi pada aslinya. Terus tentang telah keluar dari masa idahnya atau belum, maka asalnya masih tetap dalam masa idah. Ya, masa idah biasanya terus disusu-susu, udah rampung, gak pengen rapi meneh. Nah, ini kasusnya biasanya orang ngono. Wong wedok tinggal mbuh mati bojone, pegat bojone atau petoliane, terus dia rondo, ketika rondo, itu masa idah. Ana wong seneng, wong sugih, ganteng, wis kerak-ketik kesusu, ragu idahnya wis tekan piro. Maka posisi seperti itu ojo jumur di oke. Misalnya dia 3 kali suci atau 4 bulan 10 hari, ojo dijukuk iki wis 4 bulan atau bulan ya. 4 bulan meneh. Jangan tetap ngambil yang apa? Yang 3 bulan. Nunggu 1 bulan lama Ustaz. Ya seperti itu. Ya. Jadi kalau masalah idan yang itu sing wis aru cepet-cepet. Soal apa wis ada sing lanang ganteng sugih meh lamar meneh ya. Itu biasanya ya. Jangan tala'u bil hukmi, jangan mempermainkan hukum. Secara ringkas bisa dikatakan apa? Segala sesuatu yang kita ragukan keberadaannya, maka hal tersebut asalnya tidak ada. Raguan tadi itu asalnya tidak ada. Dan segala sesuatu yang kita ragukan jumlahnya, maka asalnya kita kembalikan pada bilangan yang terkecil. Khusus untuk yang bilangan-bilangan, maka kita ngambil yang bilangan terkecil. Berikutnya, al-masyaqqatu tadribu taysir. Al-masyaqqah, kesusahan, kesulitan, itu menurut kemudahan. Di sini kemudian pembahasan di pembahasan adalah apa namanya? Ada apa di bukumu itu kosor ya? Jadi adanya kesulitan itu kemudian untuk adanya kemudahan. Contoh buku adalah rukhsah yang di situ sebabnya ada 7, karena safar, karena sakit, karena ada keterpaksaan, ada lupa, tidak tahu atau jahil, kesulitan dan sifat kurang. Ya. Jadi al-masyaqqah dan taysir ini selaras dengan tujuan syariat, yaitu yuridu bikumul yusra wala yuridu bikumul. Kata kuncinya itu. Karena kita ini menginginkan kita untuk bisa mengambil yang tidak sulit-sulit, jangan mempersulit diri, gitu ya. Kenapa? Karena Allah menginginkan kita bisa totalitas, bisa maksimal dalam beribadah. Boleh misalnya ngambil yang sulit, boleh kalau makmumnya udah sampai. Ya. Tapi hati manusia rata-rata itu kan, ya, termasuk bagaimana proses taklif ya, termasuk yang sholat yang menjadi 5 rakaat. Wala ja'ala alaikum fid din min haraj. Allah tidak sekali-kali menjadikan di dalam suatu urusan agama itu dari kesempitan. Kalau sekiranya kamu berpergian sudah mencapai masafah atau jarak maksudnya, ya sudah diambil saja. Kalau misalnya tiba-tiba kita nggak yakin nanti sampai asar di sana sampai waktunya, mungkin macet, mungkin sedang ada perbaikan jalan atau ada apalah yang kita tidak tahu. Saya mau pergi ke Mayong Jepara, semua. Nah, saya berangkat
hanya duhur, ya. Duhur di Semarang. Nanti asumsinya itu asal saya masih bisa, di Mayo itu masih bisa. Tapi kita nggak tahu semuanya di jalan itu seperti apa. Maka saya ambil putuskan saya Jawa Takdim di duhur ketika di Semarang itu. Karena apa? Ya, karena yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Wa ma ja'ala 'alaikum fid din min haraj. Al-masyaqqatu tasir taysir. Yang terakhir ad-dararu yuzal. Belum yang terakhir ya. Ad-dararu yuzal. Bahaya itu harus dicegah. Bahaya itu harus dicegah. La darara wa la dirar. La darara. La darara. Kamu tidak boleh membahayakan dirimu sendiri. Tapi juga wala dirar, dan juga tidak boleh membahayakan orang lain. Ya. Ustaz, mohon maaf Ustaz. Ya. La darara wala dirara itu menurut Pak Ghazali itu ngatain apa? La darara, jangan menyakiti orang lain dengan alasan, wala dirara, dan jangan menyakiti orang lain tanpa alasan. Ngatain Ustaz. Ya, itu kan takwilnya. Mana dasarnya gitu kok. Jadi jangan memposisikan kita dalam posisi yang bahaya atau yang sulit, yang bisa mencelakai kita. Tapi juga jangan membuat orang lain menjadi celaka. Kemudian disimpulkan di bukumu itu kan bahasa, kemudian akhirnya apa? Intinya bahaya itu harus dihindarkan, harus dicegah. Itu kan. Itu kan. Iya. Dan bisa jadi definisi tadi itu definisi tambahan atau pelengkap dari yang tadi itu. Ad-dararu, la darara wa la dirar. Ya. Iya. Kemudian dalam pengembangan kaidah ini apa? Muncul kaidah-kaidah misalnya ad-darurat atau tubihul mahdhurat. Darurat itu boleh hanya apa? Menabrak perkara yang mahdzur, ya. Yang tidak boleh. Contohnya apa? Yang memakan bangkai tadi itu. Tapi ada kondisi darurat. Ini biasanya terjadi kalau orang-orang yang misalnya kayak Kopassus sedang latihan di hutan atau apa itu. Dia tidak ada makanan kan. Di hutan tiba-tiba lihat bangkai apa ya, ayam itu aja lah ya. Ada ayam, kemudian dimakan. Ya, karena kondisi apa? Darurat. Nah, darurat ini kemudian yang bisa mengukur ukurannya apa? Yang bisa kemudian bisa, kalau dia tidak melakukan itu maka bisa membahayakan dirinya. Artinya dia bisa entah pingsan, entah mati, entah terkurangi apa namanya jalannya, apa namanya fungsi dari masing-masing organ dan seterusnya. Nah, kalau konteks sekarang masker itu, ya, masker itu bisa tidak dikaitkan dengan la darara wa la dirar. Masker, memakai masker. Bisa nggak, Nan? Bisa. Bisa. Lebih dominan ke la dararnya atau la dirarnya? Masker itu. Lebih dominan la dararnya atau la dirar? Kalau dalam keadaan seorang itu sakit, flu, lebih banyak posisinya la dirar. Dia tidak menjadi kemudian sesuatu yang bisa membahayakan orang lain. Aku itu kan ngarepku, aku ragu masker, aku bersin baik, kan bisa membahayakan itu kok dalam konteks sekarang. Nah, saya pakai masker itu lebih banyak, lebih dominan saya tidak menjadi sesuatu yang bisa itu ini jadi posisinya bahaya. Tapi kalau saya dalam keadaan tidak batuk, posisi sehat, saya pakai masker itu posisinya la darara. La darara. Paham ya? Halo? Paham, Ustaz. Yang terakhir al-'adatu muhakkamatun. Tradisi itu bisa menjadi sebuah hukum. Nah, al-'adah di sini mestinya ya al-'adah yang baik, tradisi yang baik. Kalau dalam konteks uruf ya, bisa ini ya. Dalam konteks uruf ini ada uruf sahih dan uruf fasid ya. Yang dimaksud yang di al-'adat muhakkamatun ini adalah uruf-uruf yang sahih. Tradisi-tradisi yang benar. Akeh ya, kajian apa namanya? Apa ya?
mangan bareng, berkalian mangan bareng, akeh lah. Oke. Yang biasanya uang terus jual goreng-golek, akhirnya diundang-undang terus macam-macam, akhirnya muncul bid'ah dan seterusnya. Ini yang kemudian harus disikapi dengan arif, dengan bijaksana, termasuk yang bisa membuat arif dan bijaksana kita ini kaidah al-adat itu muhakamatun, atau kalau dalam pendekatan sumber hukum, walaupun dia mukhtalaf, adalah al-uruf, al-uruf. Anak semuanya ada pertanyaan sebelum saya statement akhir dari Ustaz. Ini sebetulnya sudah selesai materi semester ganjilmu, tapi nanti Ustaz akan lanjut. Cukup? Ada pertanyaan enggak? Halo? Cukup ya? Contohnya apa, Ustaz? Contohnya apa itu? Sahih dan fasik. Nah, uruf sahih yang paling banyak kok, kon. Yang sahih itu yang tradisi habis baca Yasin terus makan ke bulan ini loh. Apa kayak berkat, itu kan tradisi kan. Tapi uruf yang fasik itu misalnya pas resepsi begini ngombe oplosan. Nggak bisa itu dikatakan ini kan tradisi, tapi yang tradisinya kan fasik, tradisi rusak, itu kan. Betul kan? Iya. Ini nih bukumu, lihat semua coba, halaman 116, sudah dibuka semua belum? 116. Apriana Fika Fiambara, Apriana, Assalamualaikum Apriana. Apriana, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apriana sudah buka soal 116 itu belum? Dok. Apriana. Ya, Ustaz. Ada berapa soal di situ, Dok? Belum buka, Ustaz. Buka. Bukumu di mana? Di PDF, di laptop. Silakan dibuka dulu, Apriana. Sudah belum? Ampun, Ustaz. Ada berapa soal? Apriana, ada berapa soal? 35, Ustaz. 35, baik. Pilihan ganda, kemudian yang isinya berapa? 5, Ustaz. 5, baik. Apriana dan teman-teman semuanya, tolong itu dikerjakan, tolong dikerjakan, sudah apa? Dikirim ke Ustadz. Ya, dikirim ke Ustadz. Jangan melalui grup WA. Jangan melalui grup WA. Nanti saya kasihkan yang untuk alamat dikirimnya kemana. Paham ya? Apriana, paham ya? Sebagai latihan kalian. Boleh buka buku. Apriana, belum selesai, Dok, sama antum, Dok. Jangan dimatikan mic-nya. Ya, Apriana. Dalam. Sudah paham ya? Insya Allah, Ustaz. Dikerjakan di mana? Di Word. Terus dikirim kemana? Dikirim lewat email. Bisa lewat email, bisa lewat yang lain. Yang penting privasinya nanti tidak di grup ya. Kalau di grup nanti bisa dibaca ya. Bareng-bareng. Oke, Apriana? Oke, Tat. Nah, biar meningkat nilainya, Dok. Oke, Tat. Ini Mas Hasilan nggak hadir ya? Nggak hadir. Baik. Sudah jam 8 lebih. Terima kasih semuanya. Itu kalian kerjakan, tapi minggu depan kita lanjut lagi bab 6. Yaitu kaidah amar dan nahi. Ya. Maksimal pemula yang tadi saya sampaikan adalah hari Kamis. Hari Kamis. Syukron. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama.
Alhamdulillahirabbil alamin. Ila liqa. Sekali lagi terakhir tugas jawab soal tadi itu hari Kamis. Nanti saya kirim ke grup kemana ngirimnya. Ila liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz.